Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Putra Madona, NIM 18087321. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang komponen latihan. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang volume latihan. Volume latihan ini adalah syarat yang sangat kuantitatif dan sangat perlu dilakukan karena di sini kita tahu atau kita bisa mengukur seberapa jauh kerja atlet dalam melakukan latihan. Yang pertama yaitu ada jarak atau durasi, yang kedua pengulangan, yang ketiga lama waktu pengulangan yang dilakukan. Nah, ini dilakukan untuk seorang atlet itu bisa tahu bagaimana durasi yang dilakukan selama latihan dan berapa kali jumlah pengulangan yang dilakukan saat melakukan latihan. Untuk mengukur volume latihan, ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengukur berapa lama satu keliling, contohnya kelilingnya 400 meter, kita bisa ukur dengan jarak waktu tempuh sekitar 1 menit atau 1 menit kurang. Nah, di sini seorang atlet tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Harus ritmenya harus sama, dan juga untuk pengukur latihan yang lain, contohnya dalam daya tahan kekuatan, seorang atlet itu dibolehkan mengangkat beban semaksimal mungkin dalam waktu cuma 1 kali pengulangan. Selanjutnya adalah intensitas latihan. Nah, intensitas latihan ini adalah untuk mengukur kualitatif latihan. Ini sangat penting karena intensitas latihan ini banyak ragamnya. Yang sering dipakai itu adalah intensitas tinggi. Intensitas tinggi ini adalah merupakan latihan yang menggunakan banyak energi dan durasi sedikit. Contohnya itu adalah lari sprint. Kita bisa melakukan sprint itu 1 kali. Contohnya kita melakukan sprint 400 meter. Nah, dalam waktu 1 kali itu kita tidak akan mungkin bisa mengulangnya kembali sebelum kita melakukan rehab atau istirahat yang cukup, karena ini termasuk pada latihan daya tahan kekuatan. Nah, untuk yang kedua itu durasi daya rendah. Ini sedikit menggunakan energi tapi waktunya lama. Contohnya adalah jogging. Kita bisa melakukan jogging beberapa lama, contohnya bisa 1 jam, 2 jam, dan jaraknya tidak ditentukan, semampu kita, contohnya 20 keliling, 30 keliling, atau bisa lebih. Selama latihan, atlet dihadapkan dengan berbagai macam latihan intensitas. Nah, di sini tubuh atlet harus bisa harus bisa menyesuaikan dengan tingkat latihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan latihan yang diinginkan. Kemampuan biomotor, stimulus latihan harus sesuai atau melebihi batas maksimum yang dilakukan. Di sini ada perbedaan volume dan intensitas. Di sini kita akan ambil hubungannya. Nah, ini sedikit sulit dibedakan karena bentuk latihannya hampir mirip. Nah, contohnya adalah ketika seorang pelari melakukan lari jarak jauh atau jarak pendek dengan menggunakan ukuran 400 meter. Nah, yang untuk volumenya kita ambil adalah untuk kecepatan, dan untuk intensitasnya waktunya kita ukur berapa lama waktu yang dilakukan seorang atlet tersebut dalam menyelesaikan latihan tersebut. Volume dan intensitas latihan yang kompleks ini biasanya tergantung pada cabang olahraga yang ditentukan. Nah, untuk mengukurnya biasanya dilakukan dengan menggunakan jarak atau waktu tempuh yang dilakukan pada saat latihan. Intensitas latihan kita bisa melakukan dengan cara meningkatkan kecepatan, meningkatkan intensitas, mengurangi interval istirahat, meningkatkan kepadatan latihan, dan meningkatkan jumlah kompetisi. Nah, dan untuk meningkatkan volume latihan kita juga bisa menggunakan cara dengan memperpanjang durasi, meningkatkan per siklus, memperpanjang jumlah pengulangan, dan
mengukur jarak setiap pengulangan. Nah, itulah beberapa contoh cara untuk meningkatkan intensitas latihan dan volume latihan yang dapat kita lakukan dan bisa kita cobakan kepada atlet dari buku yang telah dikirim oleh dosen kognisi fisik. Ada tiga macam dinamika intensitas latihan yang dapat kita sampaikan. Yang pertama yaitu karakteristik olahraga terpilih, yang kedua lingkungan latihan, dan yang ketiga adalah persiapan dan tingkat kinerja atlet. Selanjutnya adalah kepadatan latihan. Nah, frekuensi seorang atlet terpapar rangsangan per waktu sehingga bisa mencegah kelelahan. Nah, ini berhubungan dengan masalah waktu, karena kepadatan latihan ini adalah cara mencegah untuk seorang atlet itu bisa kritis atau melakukan atau bisa kelelahan. Nah, di kepadatan waktu ini adalah di kepadatan latihan ini adalah kita bisa untuk mencegah atau jangan sampai seorang atlet itu terpapar oleh kelelahan. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, intensitas latihan ini contohnya kita melakukan latihan selama 3 set. Nah, 1 set itu dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, contohnya dalam latihannya adalah push up. Kita melakukan push up selama 20 detik, maka waktu istirahatnya juga dilakukan selama 25 detik. Begitu untuk seterusnya. Dan kalau sudah 3 kali pengulangan itu baru 1 set. Nah, kita lakukan 3 set. Untuk ke set kedua kita melakukan durasi istirahat agak lama, karena disinilah gunanya kepadatan latihan untuk mencegah seorang atlet terpapar kelelahan dalam melakukan latihan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya membuat video ini karena pertama itu untuk tugas kuliah yang dilakukan secara online. Nah, dari sisi lain mungkin bisa juga sedikit menambah pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang melihat. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.